Kita perlu memastikan kontainer Arangode berjalan atau belum. Ketikkan perintah Docker PS di terminal, lalu tekan Enter. Bisa kita lihat di sini? Ini artinya kita menggunakan Arangodup versi ke-3,12. Lalu, pindahkan file dataset yang ada di komputer lokal ke dalam kontainer Arangodep agar nanti bisa kita import ke database. Kita gunakan perintah docker cp. Pertama, kita pindahkan file person, CSV dari folder downloads ke dalam direktori, tempe di kontainer bernama Arangode. Lakukan hal yang sama untuk file lainnya. Setelah pemindahan data, kita masuk ke shell melalui perintah docker exec it arangodup. Di dalam kontainer, jalankan lstmp untuk mengecek direktori penyimpanan. Setelah proses selesai, sistem akan menampilkan ringkasan eksekusi. Di sini terlihat total 9.894 baris, terbaca dengan 9.892. Setelah sukses dengan file CSV, sekarang kita lanjut mengimpor data dalam format JSON. Sama seperti sebelumnya, kita gunakan Arango import. Kali ini, arahkan file ke tempe atau order JSON. Terakhir, kita buat relasi grafnya. Gunakan Arango import untuk file nosgraph. Sekarang kita sudah masuk ke dashboard. Di menu Collections, kita bisa melihat semua data yang tadi kita import sudah muncul di sini. Bisa kita lihat, koleksi nosgraph dan nos terdaftar dengan tipe Edge. Sementara koleksi seperti order, percent, dan persons terdaftar sebagai tipe dokumen. Disinilah tempat kita menuliskan query menggunakan bahasa AQL atau Arangodup Query Language. Sekarang, mari kita coba menjalankan query pertama kita untuk mencari 10 produk yang paling banyak terjual dari koleksi order. Pertama, kita lakukan for loop pada koleksi order untuk mengambil setiap data transaksi. Selanjutnya, kita hitung jumlah tiap produk menggunakan collect dan urutkan hasilnya dari yang terbanyak dengan sort DESC. Kemudian, proses berikutnya adalah hitung berapa kalai produk terjual. Setelah itu, diurutkan dari yang paling banyak dan diambil 10 teratas. Query digunakan untuk menghitung total nilai transaksi dari pelanggan perempuan pada 2008. Data difilter berdasarkan gender. Diambil order yang sesuai dan dibatasi pada tahun tersebut. Kemudian seluruh nilai transaksi dijumlahkan. Hasil akhirnya menunjukkan total sebesar 2.812. Query ini digunakan untuk menghitung jumlah order yang dilakukan oleh teman dari satu orang pada tahun 2009 dengan memanfaatkan relasi graf. Proses dimulai dari satu start person, lalu sistem menelusuri semua teman yang terhubung melalui relasi nosgraph. Setelah itu, diambil data order dari masing-masing teman tersebut dan difilter hanya untuk transaksi pada tahun 2009. Seluruh order yang memenuhi kondisi, kemudian dihitung untuk mendapatkan total aktivitas pembelian dalam jaringan pertemanan. Hasil yang ditampilkan juga berupa visualisasi graf yang menunjukkan hubungan seperti Eve ke Bob, Bob ke Dave dan Charlie, serta Alice ke Bob. Visual ini membantu memahami struktur koneksi antar individu. Query ini berfokus pada analisis jalur pertemanan terpendek antara dua orang dalam graf, sekaligus
Melihat produk yang paling sering dibeli oleh orang-orang di jalur tersebut, pendekatan ini langsung memanfaatkan struktur graf yang sudah dibuat di Arango. Proses dimulai dengan mencari shortest path antara dua node person. Jalur ini menunjukkan koneksi paling dekat dalam jaringan pertemanan, sehingga bisa merepresentasikan alur hubungan atau interaksi antar individu. Setelah jalur ditemukan, semua node atau orang yang berada di sepanjang jalur tersebut diambil. Ini mencakup sumber, tujuan, serta semua perantara yang menghubungkan keduanya dalam graf. Selanjutnya, sistem mengambil data order dari setiap orang yang ada di jalur tersebut. Data ini digunakan untuk melihat aktivitas transaksi dalam lingkup jaringan kecil yang saling terhubung. Dari data order tersebut, diambil semua produk yang pernah dibeli, lalu dihitung frekuensinya. Proses ini bertujuan untuk mengetahui produk apa saja yang paling sering muncul dalam transaksi kelompok tersebut. Kemudian, hasilnya diurutkan dan diambil 5 produk teratas. Produk-produk ini merepresentasikan preferensi utama dari orang-orang yang berada dalam jalur pertemanan tersebut. Hasil yang ditampilkan biasanya terdiri dari 2 bagian, yaitu daftar orang dalam shortest path dan daftar produk terlaris dari kelompok tersebut. Ini memberikan gambaran hubungan antara struktur sosial dan pola konsumsi. Melalui visualisasi graf, kita bisa melihat bagaimana posisi setiap orang dalam jaringan, serta bagaimana mereka saling terhubung. Jalur yang terbentuk membantu memahami alur koneksi antar individu. Selain itu, produk yang muncul sebagai top 5 dapat menunjukkan adanya kesamaan minat atau kemungkinan pengaruh antar individu dalam jaringan tersebut. Pendekatan ini berguna untuk analisis komunitas kecil dalam graf, di mana hubungan sosial dapat dikaitkan langsung dengan perilaku pembelian. Hasil ini juga bisa dimanfaatkan untuk sistem rekomendasi, misalnya dengan merekomendasikan produk kepada seseorang berdasarkan apa yang sering dibeli oleh orang-orang yang terhubung dengannya. Dengan demikian, query ini menunjukkan bagaimana graf dan data transaksi dapat digabungkan untuk menghasilkan insight yang lebih kontekstual dan relevan. Sekian tutorial dari kelompok kami. Semoga membantu kakak-kakak semua. Pergi ke mall, beli cilok. Pulangnya mampir beli mie ayam. Kalau ada salah kata mohon dimaklumin ya. Kakak-kakak semua, semoga presentasi ini nempel di hati, gak cuma lewat doang di ingatan. Dari data kecil jadi insight yang wow banget. Dari graf ribet jadi makin dekat. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai akhir ya, semoga ilmunya bermanfaat dan kita semua lulus dengan bahagia.